Terima kasih Mbak Vero. Saya izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, coba sejenak saya lihat barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah kenal sebelumnya, karena bisa jadi di antara Bapak Ibu adalah teman-teman guru yang pernah ada di kegiatan kantor kami atau di direktorat atau dimanapun ya. Barangkali ada yang sudah kenal lebih dulu, nanti kita bisa bersilaturahim. Saya sambil melihat-lihat ini, belum tampak ada yang kenal ya, jadi kita kenal saja ini. Baik Ibu dan Bapak, saya diminta untuk menemani Ibu dan Bapak dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan main survei PISA di tahun 2022. Ibu Bapak bersyukur berasal dari sekolah yang termasuk sampling PISA yang ditentukan secara acak oleh OECD. Berarti ada kelebihan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sehingga Ibu Bapak menjadi sekolah sampling. Beberapa sekolah mempertanyakan bagaimana caranya supaya sekolah kami menjadi sekolah sampling. Saya jawab, saya tidak tahu. Itu adalah kewenangan dari OECD. Nah jadi, karena Ibu Bapak sudah terpilih, maka bagaimana caranya mensyukuri semua ini dan Ibu Bapak mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga pada saat pelaksanaannya paling tidak mengecewakan. Lebih jauhnya lagi, kita bisa berkontribusi memberikan skor, memberikan hasil terbaik melalui siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita itu adalah anak-anak yang mungkin belum kenal PISA seperti apa ya. Barangkali di antara kita juga masih ada misalnya yang belum paham betul atau seluk-beluk PISA itu seperti apa. Maka Direktorat PSMA melaksanakan kegiatan pendampingan sampai sedetil mungkin sehingga Ibu Bapak akan merasa siap nantinya. Lalu hal kedua, selain Direktorat PSMA, PISA ini kan indikatornya kinerja pendidikan di Indonesia. Berarti akan membawa nama baik negara hasilnya. Sehingga unit-unit utama, ada Direktorat PSMA, ini kan unit utama ya. Ada Dirjen GTK Dikdas, ada Pusmendik, dan UPT semua duduk bersama memikirkan strategi terbaik dan yang paling optimal untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan manggung istilahnya ya, akan disalingkan hasilnya nanti dengan negara-negara yang lain, 72 negara, kita termasuk salah satu di dalamnya. Sekarang sudah Desember, pelaksananya sekitar Mei atau April, berarti hanya punya sekitar 4 bulanan kita mempersiapkan anak-anak kita. Padahal bulan Desembernya kita nyaris sudah tidak ada lagi PTM. Mungkin nanti bulan Januari baru akan mulai. Jadi waktunya hanya sedikit saja. Bagaimana cara yang paling optimal mempersiapkan anak-anak kita yang notabene mungkin belum banyak yang paham tentang PISA. Jadi yang harus dikuatkan adalah gurunya dulu. Karena Ibu Bapak guru lah yang nanti akan mendampingi mereka, mensosialisasikan, menemani, memberikan contoh-contoh soal, kemudian membantu menyelesaikan soal-soal dengan cara-cara yang paling efektif gitu ya. Nah dari sekian banyak strategi yang dibuat, Pusmendik melakukan apa, Direktorat PSMA melakukan apa, Dirjen GTK melakukan BIMTEK, kemudian UPT menyelenggarakan diklat, ada 3 UPT yang menyelenggarakan diklat. P4TK IPA, P4TK Matematika, P4TK Bahasa. Pokoknya ketiga domain yang akan diujikan khusus untuk UPT, tugasnya untuk memberikan tentang proses pembelajarannya. Direktorat PSMA pendampingan pelaksanaannya. Dikdas menyelenggarakan BIMTEK-nya. Pusmendik mensurveinya semua. Jadi kita punya peran masing-masing. Nah dari sekian banyak strategi itu ada satu strategi lain yang mudah-mudahan juga bisa membantu mempersiapkan pelaksanaan survei di tahun 2022 nanti, dan itu adalah yang disebut dengan micro learning PISA.
Jadi ini adalah salah satu upaya kita mempersiapkan siswa-siswi kita melalui guru yang akan mendampinginya nanti, ya. Ini satu strategi saja. Ada yang pernah mengenal kata ini sebelumnya? Ibu pernah mengenal, ya? Boleh disampaikan kira-kira apa? Terima kasih. Self study, ya, belajar sendiri, belajar mandiri. Terima kasih Ibu, betul sekali. Ada yang lain yang mau mendapatkan? Ini angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMA. Jadi bisa jadi ada teman ibu yang dari sekolah lain yang sama, atau diskusi di MGMP atau apalah komunitas-komunitas kalian yang banyak, ya, bisa membahas tentang ini sebelumnya. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Tidak ada? Familiar dengan kata ini? Sudah pernah mendengar kata ini sebelumnya? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum. Jadi hari ini, ya, mendengarnya. Baik, kalau begitu. Kalaupun misalnya belum mendengar sebelumnya dan belum terlalu familiar, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sederhana saja. Sengaja disiapkan sederhana supaya memang dalam waktu yang singkat kita bisa berstrategi yang cantik, gitu, ya. Kita tidak mendrill soal kepada anak-anak yang akan melaksanakan tes PISA karena memang itu tidak fair. Maka kita mencoba mencari strategi-strategi lain, gitu. Dan microlearning ini adalah salah satunya. Kita coba ini saja, apa kita memperkirakan saja dari arti katanya. Selain tadi Ibu sampaikan, ya, self learning, belajar secara mandiri, self study, belajar mandiri. Yang dibelajarkannya itu seperti apa? Kalau melihat katanya, kata micro learning, kita pecah, kira-kira apa, ya? Ada micro dan ada learning. Ada yang mau mencoba memperkirakan saja, memprediksi? Belajar kecil. Iya, belajar kecil, boleh. Sampaikan saja dulu gitu. Belajar kecil. Nah, kira-kira ubah kalimatnya lagi. Belajar kecil, lalu apa? Ya, Bu? Sedang belajar. Iya, Pak? Sedang belajar kecil. yang kecil sedang belajar. Silakan dieksplor saja. Jangan ragu mengemukakan pendapat. Mumpung masih gratis berpendapat. Ya, Pak? Belajar secara sederhana, boleh. Tidak ada yang salah. Silakan, apa lagi? Ya, Bu? Pembelajaran dengan dispesifikasi dalam sebuah bagian-bagian yang kecil, di mana di situ ada strategi-strategi untuk membelajarkan siswa, bisa berupa video, kemudian juga ada infografis, atau kemudian ada soal-soal atau seperti yang lainnya. Terima kasih Ibu. Pembelajaran spesifikasi yang kecil-kecil, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada lagi? Oh, masih Ibu ditambahkan, ya, silakan. Ya. Belajar sedikit-sedikit, boleh, bagus. Jadi maksud kecilnya itu kan arti kecil itu bisa jadi banyak kalau kita cari padanan katanya, ya. Belajar kecil tadi kata Bapak, tidak salah, betul. Belajar kecil, oh maksudnya kecil itu sedikit. Belajarnya sedikit-sedikit, betul. Ada juga yang mau istilahnya diubah, kalau sedikit itu pasti spesifik, kata Ibu, betul juga. Kemudian tadi kalau sedikit-sedikit nanti jadi lama-lama jadi bukit. Oh, asalnya ada suatu pembelajaran yang besar, kemudian diambil bagian-bagian kecil-kecilnya, gitu. Betul apa yang saya Ibu sampaikan? Sangat betul, ya. Nah, berarti karena judulnya micro learning PISA dan kita tahu PISA itu teorinya banyak, mulai dari mungkin definisinya, ya, teori-teori tentang PISA-nya saja dulu. Apa itu PISA? Tujuannya apa? Siapa yang foundernya siapa? Negara mana saja yang ikut? Kita ada di posisi mana? Status kita tuh di antara ke-72 negara seperti apa? Kemudian apa sih yang diuji? Apa yang diteskan? Bagaimana bentuk tesnya? Bagaimana cara menilainya? Bagaimana cara merankingnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita ketahui, ya, selaku guru. Masa ya tiba-tiba ke anak, ayo nak kita tes PISA, kasih aja soal tanpa kita tahu makna dan semua ini apa. Kenapa tiba-tiba anak harus mengerjakan soal-soal PISA, gitu? Ngapain misalnya? Akan ada yang mengatakan kenapa juga kita harus mengikuti tes PISA misalnya. Jadi itu menjadi kewajiban kita selaku guru untuk menyampaikan latar belakangnya kah, atau semualah sejarah tentang PISA-nya. Jadi PISA
PISA ini kan luas materinya. Seandainya disampaikan semua dalam bentuk modul, dalam bentuk teks, satu modul ibu apa ini PISA, tentang PISA ini silakan pelajari sendiri. Kira-kira efektif tidak? Ada bahan banyak tentang PISA diberikan ke bapak diminta untuk mempelajari sendiri. Kira-kira bagaimana? Bapak kegeleng-geleng kepala, saya malah menyerah, mungkin gitu ya. Jadi kita coba membuat yang kecil-kecil dengan pertimbangan. Ada banyak alasan pertimbangan kenapa dibuat satu strategi seperti ini. Kalau ibu bapak mempelajari sesuatu hal, ibu bapak bisa konsentrasi dalam berapa lama? Ibu 15 menit ya, bisa konsentrasi dalam 15 menit. Bapak berapa menit bisa konsentrasi kalau mempelajari sesuatu? Berapa? Cepat aja. Misalnya berapa menit? Kalau dihitung pakai satuan menit. 15 menit. Ibu bapak yang lain berapa menit bisa konsentrasi mempelajari sesuatu? Ya? Ada yang 10 menit. Ada yang kuat 1 jam? Kuat, cuma di tengah-tengah hilang dulu. Konsentrasinya 5 menit, 40 menitnya ngelayang dulu kemana-mana, balik lagi 5 menit, bisa jadi begitu ya. Jadi macam-macam kemampuan orang untuk bisa berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan micro learning adalah apa yang Ibu Bapak sampaikan tadi itu sudah benar, sudah tepat, dan tinggal seberapa jauh kita mengenal PISA-nya sendiri. Ibu Bapak sudah memahami PISA secara keseluruhan? Belum. Ya atau tidak? Belum. Kalau ya atau tidak, tapi saya tanya lagi belum. Pertanyaan yang salah ya. Ibu Bapak sudah mengenal PISA secara keseluruhan? Belum. Di bagian apa kira-kira yang belum Ibu Bapak pahami? Banyak. Tadi katanya belum. Kalau belum berarti tidak semuanya. Kalau semuanya tidak jawabannya ya. Apakah Ibu Bapak sudah mengenal PISA? Tidak. Berarti semuanya tidak. Tapi kalau belum berarti ada bagian yang sudah dipahami ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya. Kira-kira apa yang ada di pertanyaan apa yang ada di pikiran Ibu Bapak terkait PISA yang sampai saat ini belum dipahami? Coba kita identifikasi. Seberapa banyak hal-hal tentang PISA yang belum dipahami oleh kita? Mungkin dalam bentuk kalimat tanya, nah gitu, atau bisa juga pernyataan. Apanya yang tadi belum diketahui? Ibu, apanya yang belum diketahui dari PISA? Dari jenis soalnya juga. Jenis soalnya, apanya lagi? Kalau saya PISA-nya sendiri itu apa? PISA-nya sendiri apa juga belum paham. Ya nggak apa. Terus terang aja Bapak Ibu, tidak akan diekspos di majalah. Apanya lagi? Ya Bu, gimana Bu? Apa yang ingin diajarkan ke siswa proses belajarnya? Mempersiapkan PISA itu proses belajarnya sebagaimana gitu ya? Apalagi? Khasiatnya Bu. Khasiatnya kayak obat jamu ya Pak? Khasiat atau manfaat Pak? Kalau khasiat sepertinya jamu godok ya. Khasiat atau manfaat Bapak? Manfaat ya. Apa manfaatnya kalau kita mengikuti tes PISA? Apalagi? Tujuannya apa? Apa Bu? Tujuan PISA itu apa? Terima kasih. Apalagi? Menghitung poinnya bagaimana untuk setiap nomor, setiap ini. Apalagi? Bayarnya nanti bisa gede kayak di Finlandia enggak ya? Apa Bu? Apa Pak? Gajinya bisa. Oh gaji gurunya. Oh maksudnya kalau guru menyelenggarakan PISA tuh Pak Veronica dengarkan. Gajinya nanti bisa seperti di Finlandia. Bapak ini visioner sekali ya. Bapak ini tampaknya cukup bisa diangkat untuk memperjuangkan kita semua. Berbicara tentang gaji. Amin Pak. Apalagi Bapak Ibu? Kisi-kisi soalnya seperti apa? PISA ada kisi-kisinya tidak? Saya penasaran, selama ini kan PISA itu respondennya murid. Kalau PISA itu respondennya guru, kira-kira kita berapa gitu? Ini pertanyaan Jangan-jangan kita lebih rendah. Pak, itu ya jangan kasih tepuk tangan untuk Ibu Uni. Ibu Uni, Ibu ingin ikutan tes PISA. Bapak Ibu mau nggak? Saya tidak mau katanya. Ketahuan modalnya Bu. Ketahuan modal. Ketahuan modal Ibu. Ketahuan modal. Iya. Apalagi? Masih ada Pak? Yang diukur tuh apanya dari PISA?
Makasih. Masih? Nah, saya sudah dikira sudah selesai kalimatnya. Ya, sampel itu bisa mewakili seluruh Indonesia begini luas ya Bu ya. Kita ini yang jadi sampling itu 413 sekolah se-Indonesia. Padahal di Indonesia ada 514 kabupaten kota yang masing-masing ada berapa sekolah. Lalu diambil 413 sekolah saja. Apa itu akan mewakili nanti ketika angkanya muncul? Itu wakil bahwa inilah potret pendidikan Indonesia. Fair tidak? Saya ubah kata-katanya menjadi lebih ekstrim. Fair tidak? Ya Bu? Masih ada? Masih ada yang apa yang terpikir? Tidak ada, berarti sudah segitu masalahnya. Hanya itu ya masalahnya. Baik, itu sekitar dan di luar pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak sampaikan masih banyak hal lain yang memang harus kita pelajari tentang kisahnya sendiri. Nah, microlearning kan hanya pembelajaran kecilnya. Bisa jadi nanti akan ada muncul microlearning yang lainnya ya. Sekarang kita sebelum menjawab pertanyaan membahas pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak ungkapkan, itu kan pertanyaan yang ada di pikiran kita. Jadi si microlearningnya sendiri sebetulnya tidak ada definisi baku untuk microlearning, tapi berdasarkan kata saja kita bisa membuat pernyataan kalimat begitu ya, bahwa ini harus hanya sebuah strategi saja, bukan model, bukan metode, bukan sebuah strategi saja. Strategi merancang konten belajar. Kata-katanya saya kasih warna yang berbeda karena memang itulah poin-poin pentingnya. Strategi merancang konten belajar yang asalnya konten itu banyak, besar, kita ubah bagian kecil-kecil saja menjadi segmen-segmen yang kecil-kecil. Harapannya kalau kecil yang dibahas itu menjadi fokus gitu. Ambil aja satu poin kecil. Ibaratnya kalau di dalam pembelajaran di kelas kita punya materi satu pokok bahasan itu menjadi sub pokok bahasan. Nah, sub pokok bahasan kecil-kecil itulah kita jadikan pembelajaran yang kecil-kecil, segmen-segmen yang kecil-kecil gitu. Sehingga menjadi microlearning. Supaya menarik, ya belajar kan tidak harus semuanya teks, narasi, kalimat panjang lebar. Maka dibuatlah strategi lain. Kontennya itu harus dibuat dalam bentuk learning object yang bervariasi supaya menarik dan supaya belajarnya itu menggunakan banyak panca indera. Menurut teori, kalau belajar menggunakan banyak panca indera, maka daya serapnya akan lebih tinggi dibanding hanya menggunakan mata saja membaca misalnya. Tapi kalau matanya membaca, matanya melihat video-video, kemudian telinganya mendengarkan narasi-narasi, ada animasi, ada kuis, ada mungkin teks, ada video-video gitu ya, ada infografisnya, ada artikel, ada kutipan segala macam. Akan ada banyak bentuk bahasan yang bervariasi. Nah, itu yang kita sebut dengan learning object. Jadi di microlearning ini, learning objectnya dibuat variasi. Bisa jadi satu bahasan, satu poin kecil itu kita sajikan dalam berbagai variasi learning object. Ada teksnya, ada animasinya, ada kuisnya, ada videonya. Padahal membahas satu bagian kecil saja, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan learning object. Nah, penyajian dengan strategi microlearning ini menghasilkan jenis kontennya karena namanya juga micro, yang kontennya pasti menjadi singkat. Kalau singkat akan sangat praktis kita pelajari. Dan karena kecil dan durasinya juga tidak panjang, durasinya paling sekitar 8 menit, 10 menit gitu ya. Untuk satu microlearning kita singkat MCL ya supaya mudah. Untuk setiap MCL itu durasinya paling hanya 8 menit, 10 menit. Karena pendek, kita bisa mempelajari kapanpun. Ibu bapak sedang menunggu kereta api, ada waktu beberapa tahun menunggu itu 30 menit, buka aja dulu satu MCL 8 menit, selesai itu. Paham? Oh begini, ini tuh sudah selesai. Kan dengan mempelajari 8 menit tampaknya kita tidak terlalu tersiksa ya Pak. Ketimbang bawa buku tebal, perasaan benar-benar mau belajar gitu. Tapi buka HP, misalnya sambil nunggu antrian buka HP, mempelajari ini, baca melihat video, animasi, padahal di situ ada sesuatu yang sedang dipelajari. Nah ini dianggap sangat efektif. Jadi electronic e-learning seperti ini dianggap sangat efektif untuk orang-orang yang memang sudah menggunakan strategi ini dalam pembelajaran. Jadi bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa menggunakan HP, tidak harus selalu laptop. Tapi kalau di kelas ini mungkin lebih baik menggunakan laptop supaya karena ini baru mau akan melihat isinya,
supaya lebih banyak yang bisa kita baca dan nyaman gitu ya. Kalau dengan laptop kan lebih nyaman, apalagi untuk kita-kita yang usianya sudah SPH. itu kata ibu ya, bukan kata saya. Apa bu SPH? Sepuh. Tahu sepuh. Mungkin sudah tidak muda mungkin bu ya. Jadi sudah senior. Sudah tidak muda. Jadi menggunakan laptop mungkin akan jauh lebih nyaman ketimbang menggunakan HP. Tapi maksudnya menggunakan HP pun bisa, gitu ya. Hanya kan kecil, ketika kita harus scroll, ketika harus kita mengerjakan, ketika kita harus meng-enter, itu kan agak-agak susah HP. Tapi kalau anak-anak kita kan mudah-mudah saja. Gitu ya. Nah proses pembelajaran seperti ini dirasa sangat efektif. Jadi ini nilai jualnya sebuah microlearning. Bukan hanya definisi, tetapi bagaimana sih caranya, penampilannya, strukturnya seperti apa, gitu ya. Jadi si microlearning. Nah tentang si pisahnya tadi, bila ibu bapak tadi masih ada beberapa pertanyaan terkait pisahnya, sebetulnya itu pun masih bisa dipelajari. Sebagian ada di dalam bahan-bahan microlearning nanti akan disajikan. Sebagian lain bila di sana belum ada, ibu bapak sebetulnya bisa mencari, dan bahkan kalau saya sih harapannya setelah ibu bapak kita belajar bersama, kami memberikan contoh-contoh microlearning yang sudah ada, kelak ibu bapak akan bisa membuat sendiri. Misalnya yang disajikan itu nanti ada 29, dari sana masih ada hal-hal lain yang ingin ibu bapak pelajari dari microlearning. Oh saya paham sekarang microlearning itu begini. Tampaknya ada materi yang belum ada nih di sini, buat saja sendiri, sehingga akan lebih memperkaya microlearning yang sudah ada. Karena yang kami sajikan ini adalah hanya sampel saja yang dibuat, dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat, disiapkan sekian jumlah MCL. Nah, kalau nanti ada hal-hal lain yang masih juga perlu dipelajari, dan ibu bapak di sekolah ada tim IT yang paham dengan digital, cara membuat seperti ini, silakan diperkaya, gitu ya. Makanya ini hanya stimulus saja, hanya trigger. Mudah-mudahan nanti ibu bapak bisa mengadaptasi microlearning yang ada, yang sudah ada, untuk membuat MCL yang lainnya, dan bisa itu terkait PISA ataupun terkait yang lainnya. Oh ternyata begini benar efektif ya, nanti akan saya buat juga untuk mata pelajaran saya, materi-materi saya di sekolah misalnya, bisa seperti itu. Nah di sini tentang si PISA-nya sendiri, maka tadi antara lain siapa pendirinya, itu kan organisasi OECD ya, teori seperti ini itu. Bahkan nanti bisa ibu bapak bisa membuat misalnya preview tentang OECD, preview tentang PISA, isinya bisa menceritakan siapa yang foundernya pertama kali, organisasinya siapa, si OECD itu siapa, gitu ya. Ada berapa negara yang terlibat sampai saat ini, kita itu baru masuk di tahun berapa, baru ikutan. Kita kan tidak dari awal, kita baru-baru saja ikut yang tes PISA ini. Kemudian posisi kita sekarang ada di mana, ranking keberapa kita? Ranking 3. Ada yang tahu? Ranking keberapa kita? Ranking 3 dari Ketiga apa kelima? dia kelima dari bawah. Dari bawahnya. Kita tuh masih di bawah. Kelima dari bawah dari 72 negara. Jadi kalau kelima dari bawah dari 72 berarti berapa? 6 ke 57 ya? 6 sekitar itu. Jadi posisi kita sangat rendah. Nah tadi pertanyaannya Bu, apakah itu cukup mewakili, menggambarkan prestasi siswa-siswi kita dalam belajar? Ini kan pertanyaan yang sangat kritis ya, tanpa harus ke UGD ya. Pertanyaan Fraser ini ya, apa betul itu menggambarkan kualitas negara Indonesia yang begini luas dengan sampling PISA yang hanya 413? Artinya anak-anak kita yang sudah disampling ini, sekolah ibu bapak yang sudah disampling ini menjadi taruhan harga diri sebuah negara, karena nanti skornya itu akan menggambarkan kualitas pendidikan negara Indonesia. Jadi memang kenapa kita gencar sekarang melakukan pendampingan dari berbagai sisi, dilakukan oleh berbagai direktorat, berbagai institusi-institusi, karena itu tadi ya kita masih punya rasa ingin menunjukkan bahwa kita tuh tidak sejelek itu, gitu. Ya kan? Tidak sejelek itu kan? Kita mungkin bisa berani ngadu lah dari sisi konten, kita jago lah. Indonesia tuh jago dari sisi konten. Lalu apa yang salah kalau sampai skor PISA kita tuh rendah di bawah? Apa yang salah ketika kita disandingkan dengan negara lain? Dan kita nggak boleh jago kandang, hanya merasa jago dari sisi konten ada di negara kita. Ketika disandingkan negara lain, ya kenyataannya seperti itu. Jadi di mana letak kesalahannya? Nah, itu yang harus kita pelajari selaku guru. Minimal dari 3 domain.
Kita belum lihat domain lain. Lalu kenapa domain itu yang diukur? Kenapa yang ketiga itu diukur? Kenapa bukan semuanya? Itu juga pertanyaan ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti si microlearning PISA ini, microlearning PISA itu kan ada 3 domain yang diukur. Kenapa tidak ada IPS? Kenapa tidak ada agama? Kenapa tidak ada penjas? Kenapa? Kenapa ini yang diukurnya? Membaca, matematika, sains. Sebagai dasar. Iya. Sebagai dasar. Sebagai dasar apa, Bu? Sebagai dasar kompetensi berpikir lebih luas. Dasar untuk berpikir lebih kompleks dan lebih luas. lebih kompleks, lebih luas. Ada yang terima kasih. Ada yang lain? Kenapa 3 domain ini yang diukurnya? Taruhannya nama negara? Standarnya. Karena kan Standarnya sama. Standarnya sama. Standar apa? Ya kalau tadi misalkan apa ya, bahasa kan tiap negara kan standarnya beda. Kalau ini kan kalau matematika, sains, membaca itu berarti kan standarnya sama semuanya. Standarnya sama dari setiap negara. Terima kasih. Apalagi, Bapak? Kalau menurut saya literasi membaca itu sudah mewakili semua pelajaran IPA dan matematika. Ya. Tinggal nanti yang mau dibaca apa? Bisa IPA, bisa IPS, bisa bahasa, bisa itu terwakili semua. Di sini kita jangan berbicara literasi bahasa, kan literasi membaca. Setelah kita yang membaca. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Ibu Bapak ingat dengan 21st century skills? Keterampilan abad 21 apa saja? Communicate, critical thinking. Ada tiga kelompok besar dari keterampilan abad 21. Satu, halo Guru. Jangan dulu ke situ. 3 kelompok besar dari keterampilan abad 21. Satu, Communication. ada yang mau berapa? Apa Bu? Critical thinking. Sebelum ke situ, atau sok sebutkan saja dulu. Critical thinking lalu Communication, creativity, dan collaboration. Nah, itu adalah kelompoknya apa? Pembelajaran abad ke-21. Kelompok dari apa? Fungsi. Apa? Kompetensi. Kompetensi. Yang 3 itu, 1 kompetensi, yang kedua literasi, yang ketiga karakter. Jadi keterampilan abad 21 itu ada 3 kelompok besar. 1 literasi, 2 kompetensi, 3 karakter. Kompetensinya apa saja? Critical thinking, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Itu kelompok dari kompetensi. Kalau kelompok dari literasi apa? Literasi dasar itu apa? Apa saja? Literasi numerasi, matematika. Literasi sains, literasi apa lagi? Ada 6 literasi dasar. Literasi finansial, literasi digital, apa 2 lagi? Apa 2 lagi? Apa ini? Ya apa? Komputasi, IT tadi ya, digital ya, itu sudah termasuk. Apalagi 2 lagi? Mau saya kasih tahu atau Ibu mau mencari sendiri? Yang ini bukan? PR ya? Ini hal-hal mendasar yang harus kita tahu. Dan itu yang seharusnya sudah dikerjakan pada saat kita mengajar sehari-hari. Jadi keterampilan abad 21 itu ada 3 kelompok besar, kita ulang ya. 1 literasi, 2 kompetensi, 3 karakter. Literasinya ada 6 literasi dasar. Di antaranya ini literasi numerasi, literasi sains, literasi membaca, literasi digital, literasi finansial. Kemudian si kompetensinya tadi, yang kompetensinya sebenarnya bukan 4, ada 6. Tapi yang kita gunakan dalam yang kita adaptasikan ke proses pembelajaran ada umumnya ada 4, ada 6. Selain critical thinking, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, ada problem solving di situ. Itu kompetensi. Kemudian karakter apa saja ada. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa ini yang diukur? Karena ini literasi dasar. Begitu alasannya. Literasi dasar ini akan digunakan di beberapa negara sama. Kalau kita akan menilai PJOK, kan beda olahraga di Indonesia dengan di Singapura, apalagi agama. Kan sudah sangat spesifik di setiap negara. Kalau literasi ini sama ukurannya untuk semua negara gitu, terutama di negara OECD ya. Dan yang satu hal yang tidak boleh kita salah, bukan literasi bahasa, tetapi literasi membaca.
Karena bahasa itu ada reading, writing, listening, speaking. Nah, yang diukurnya adalah membacanya. Jadi bukan literasi bahasa. Kebetulan saja membaca ada pada domain membaca ada pada diampu oleh guru mata pelajaran bahasa, ya. Ya. Oke, jadi yang akan kita coba buat di dalam yang sudah coba dikembangkan oleh tim pengembang microlearning PISA itu ya 3 literasi ini. Alasannya tadi ya, silakan Ibu Bapak lebih apapun yang harus kita pelajari ada hal-hal yang mendasar. Jadi setiap kita bertanya itu cari dari yang mendasar, kenapa begini, kenapa begitu, dan selalu biasakan untuk menanyakan sesuatu yang memang kita belum paham. Kenapa begini, kenapa begitu, cari sampai detail. Kalau kita banyak menanyakan seperti itu, maka apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kita tidak hanya nerima, setiap kita nerima, kita filtrasi dulu. Kenapa ini begini, kenapa begitu, lalu dibedah terus. Nah, ini yang sudah kami coba kembangkan. Untuk literasi membaca ada 10 MCL. Untuk matematik ada 10, sainsnya ada 9. Sains juga sains 10. Cuma ketika dilihat ada dari beberapa ada 2 MCL ada yang senada sehingga kami reduksi menjadi 1 sehingga jumlahnya menjadi 9. Jangan salah, bukan berarti bahwa MCL PISA itu ada 29, bukan ya. Ini hanya contoh yang sudah kami buat. Boleh Bu, nanti ditambahkan lagi, sangat boleh. Bahkan itu adalah harapannya ketika pulang dari sini Ibu Bapak bikin lagi yang lainnya. Misalnya di literasi membaca itu ada 10 yang nanti akan didetilkan, pembelajarannya difokuskan spesifik kecil-kecil. Ketika melihat 10 ini, Ibu Bapak masih punya pertanyaan lain, buat lagi nanti MCL 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya? Begitu juga dengan matematika dan sains. Nah, ini pasti tidak terbaca dari belakang, makanya saya ingin menjelaskan dari setiap domain MCL-nya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tim pengembang arahnya mau menekankan apa gitu. Walaupun di awal kita ada kesepakatan apa saja yang harus dikembangkan, tetapi kalau melihat ada MCL yang judulnya sama di membaca matematika maupun sains, yaitu tentang framework PISA. Di membaca ada di nomor 2 MCL-nya framework PISA. Di matematika nomor 3 framework PISA itu. Di literasi sains frameworknya nomor 3. Di setiap domain ada MCL membahas tentang framework. Tentu frameworknya berbeda antara membaca matematika dan sains. Tetapi kenapa tim pengembang dari 3 domain itu membuat MCL yang sama? Kira-kira kenapa? Maksudnya judulnya sama ya, isinya berbeda. Tapi judulnya sama tentang framework. Kenapa ya kira-kira? Kerangkanya ada yang sama. Ya, Bu. Karena kerangkanya memang berbeda ya, isinya berbeda gitu. Isinya berbeda, kerangkanya sama. Kerangkanya sama. Menurut Ibu, isinya berbeda, kerangkanya sama. Menurut Ibu Bapak yang lain, kenapa ada materi yang sama, judulnya framework? Dan tadi disebutkan bahwa frameworknya antara ketiga domain itu berbeda frameworknya. Tapi kenapa judulnya sama? Itu kan pasti ada sesuatu ya. Hal seperti itu kan perlu kita kritisi. Kenapa ini, kenapa begitu? Bermain logika saja. Dan kalau menurut saya seperti kerangka berpikir, setiap ilmu manusia ada. Iya. Kerangka dasar. Nanti ada kalau ada kerangka dasar. Jadi kalau di ketiga domain itu ada judul MCL yang sama itu framework, artinya si framework dianggap bagaimana? Dianggap sebagai gambaran umumnya, boleh. Apalagi dianggap sebagai kerangka, lalu dianggap sebagai, lanjutkan. Apa ya kira-kira ya? Kenapa di ketiga domain itu ada? Ada menekankan sudah tidak bisa. Iya Bu. Ada yang mau berpendapat? Saya ubah pertanyaannya. Framework artinya kerangka kerja. Kalau kerangka kerja itu pasti dianggap sesuatu yang ya Pak? Ya Pak?
Paling mendasar, betul. Framework itu sesuatu yang mendasar. Makanya kenapa di 3 domain ini ada dimunculkan, karena memang dianggap sesuatu yang mendasar. Sebelum melakukan apa-apa, pasti kita harus tahu desainnya dulu, frameworknya dulu, gitu ya. Tidak tiba-tiba mengerjakan soalnya. Kalau ibu bapak diminta, sekarang kerjakan soal ini ya, tanpa tahu arahnya kemana. Atau saya ganti pertanyaan. Tiba-tiba saya minta ibu bapak tolong sekarang buat soal pisah. Apa yang akan ibu bapak lakukan? Protes ke saya? Akan protes nggak atau nanya segala macam? Kira-kira apa yang ibu bapak tanyakan? Kalau tiba-tiba saya nyuruh ibu bapak sekarang buat soal pisah. Contoh soalnya seperti apa? Apa yang akan ibu bapak tanyakan ke saya? Tujuannya apa bu? Bikin soal pisah? Apalagi? Kompetensi dasarnya bagaimana? Apalagi? Apa yang ingin dicapai? Apa yang akan dicapai? Bentuk soalnya. Untuk siapa sasarannya? Lalu kisi-kisinya bagaimana? Kemudian spesifik soalnya bagaimana? Selanjutnya tingkat kesulitannya bagaimana? Ya, cakupannya. Nah ini kan beberapa hal yang akan kalau ibu bapak saya tiba-tiba saya minta ibu bapak sekarang bikin soal pisah ya. Ibu bapak kan pasti akan nanya seperti barusan. Tujuannya apa mau bikin soal teh? Sasarannya buat siapa? Buat siapa TS? Siswa kelas berapa gitu, umur berapa? Lalu tadi kompetensinya, cakupannya, kisi-kisi segala macam. Nah itu teh framework. Pakai tehnya dari saya dari Bandung. Jadi itu namanya framework kerangka kerjanya. Sama seperti ketika ibu bapak akan membuat soal tes di sekolah masing-masing, pasti yang pertama kali dibuat apa? Itu dapat dari mana? Kalau akan membuat soal apa kisi-kisi? Dapat dari mana? Sebelum kisi-kisi. Kalau ibu bapak diundang oleh direktur SMA, ibu bapak sekarang kita akan membuat soal. Sebelum kisi-kisi apa dulu? Sebelum indikator? Ada di ini juga. Kisi-kisi dulu, indikator dulu. Kompetensi dasar dulu. Nah, loh. Ya pasti kan akan ada. Iya, pasti ada banyak urutan ya, urutan. Kita tidak tiba-tiba bikin soal. Pasti tidak begitu. Pisah pun sama. Ada frameworknya. Ada kerangka kerjanya. Tujuannya bikin soal pisah itu apa? Ini tuh sasarannya siapa? Siapa sasaran soal pisah? Anak usia 15 tahun. Itu ada ketentuannya. Makanya kenapa yang diundang guru SMP dan guru SMA. Guru SMA karena ada siswa 15 tahun, SMA mungkin kelas 10 ya. Kalau di SMP mungkin kelas 9, bisa jadi ada yang kelas 8 ya, tergantung mereka masuk. Kita ambil yang umumnya. Pokoknya dipatoknya umur, bukan siswa SMP kelas 9, bukan begitu. Karena kita akan melihat cara berpikir berdasarkan usia. Itu kan framework gitu. Jadi siapa tujuannya, siapa di sasarannya, apa tujuannya. Tadi tujuannya ada di teori tentang si pisahnya sendiri ya. Tujuannya, lalu siapa sasarannya. Pasti tujuan itu akan saling berikatan dengan sasaran. Tujuannya untuk mengukur apa? Oh berarti lu siswa usia sekian, makanya kenapa usia batasannya? Karena ada tujuannya gitu. Kalau bisa sembarang saja ya, sembarang ada mungkin anak SD digabung dengan SMP kelas 3, digabung dengan SMA, pada soalnya sama, kan nggak mungkin. Nah, kedua, ketika kita bikin soal juga setelah tujuan sasaran, kalau ibu bapak membuat soal sekolah pasti ada yang ditentukan ingin mengukur apa kan ada soal. Kalau membuat soal itu kan sebagai bagian dari evaluasi ya, pengukuran atau assessment. Ingin mengukur apa dari soal yang akan kita buat, apanya yang akan dievaluasi, apanya yang akan diukur. Maka itu harus disesuaikan dengan KD-nya, materinya, dan dibuat kalau membuat soal ada apa? Indikator itu bagian dari mana yang lebih besar, kompetensi apa indikator? Kompetensi. Jadi indikator itu bagian dari kompetensi. Berarti tentukan dulu kompetensi apa yang akan diukur, baru dibuat indikatornya. Setelah dibuat indikator, baru dibuat soal. Nanti ketika membuat soal ada tingkat kesulitannya segala macam kan, otomatis itu. Nah si framework itu berbicara seperti itu. Contoh di science framework itu hanya berbicara 4 hal. 1, kompetensinya apa di science ya? Kompetensinya apa? Kemudian knowledge-nya apa? Kemudian konteksnya apa? Dan attitude-nya apa yang akan diukur? Hanya 4.
Jadi sebetulnya ketika kita mengukur siswa dengan yang domain sains, ketika akan mengukur siswa, framework kan hanya 4. Kompetensi apa yang akan diukur? Ada di situ kompetensinya apa yang akan diukur. Knowledge-nya tentang apa yang akan diukur. Knowledge itu hanya 3 kalau tidak salah, hanya fenomena, kemudian dan kebetulan yang saya dibuat di sini nih, mendiskusikan fenomena, kemudian menafsirkan data dan bukti untuk yang sains ya. Kemudian ada konteks bagaimana? Ada konteks personal, ada konteks nasional, dan ada konteks global. Ibu Bapak tahu bedanya konten dengan konteks? Konten isi, konteks Ibu? Cek. Nasional, misalnya virus COVID itu konteksnya dunia, misalnya gitu. Kalau kontens dia cenderung ke isi materi, bisa gitu. Terima kasih, bagus sekali. Jadi konten itu ya kontennya. Kalau saya berarti konten keipaannya. Kalau ibu tadi kasih contoh virus, ya si konten itu virusnya, tentang teori virusnya. Tapi konteks, ada konteks personal, ada konteks individu ya, ada konteks nasional, ada konteks global. Kalau kita membicarakan tentang virus COVID, ini kan sudah konteks apa? Sudah konteks global, sehingga nanti soal itu akan menceritakan stimulusnya itu tentang studi kasus tentang kejadian COVID di beberapa negara misalnya. Kasusnya itu seperti itu. Dari kasus itu yang akan dibahas adalah konten tentang virus gitu ya. Jadi di visa itu adalah selalu konten itu dikontekskan. Karena yang memang yang akan diukur adalah konten dan konteksnya. Orang tidak akan bisa mengerjakan, bisa paham konteks kalau kontennya juga tidak bisa. Tapi konten itu tidak berat. Makanya kita tahu semua bahwa yang disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skills itu tidak selalu soalnya berbasis konten-konten yang berat. Karena banyak yang diukurnya adalah kemampuan bernalar. Jadi PISA itu akan mengukur kemampuan bernalarnya dari konteks yang ada. Gitu. Konteks tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada konten, pasti selalu ada konten. Dan konten di sana selalu dijadikan sebagai jembatan saja, wahana untuk mengukur konteks. Makanya di framework science itu kompetensinya apa? Misalnya akan mengukur bagaimana cara dia bisa mengemukakan fenomena yang sedang terjadi. Fenomenanya tentang apa? Tentang kasus virus COVID di global, di dunia, di level dunia misalnya. Itu kan dia akan menceritakan tentang bagaimana dia mendeskripsikan fenomena yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi itu di sains. Di matematik dengan di membaca beda lagi frameworknya. Kalau di membaca itu ada bacaan single, ada bacaan lengkap, kompleks gitu ya. Nanti ibu bapak bisa lihat itu. Jadi kalau boleh saya sarankan, ini kan ada sejumlah. Nanti tidak harus selalu sekarang. Misalnya nanti setelah pulang atau nanti malam ya kalau nggak salah ada kelas-kelas kelompok. Framework itu harus dipegang dulu. Karena nggak akan bisa tahu, nggak akan bisa membuat soal kalau tidak paham frameworknya. Ibaratnya itu desainnya. Okay. Kalau kita diminta membuat sebuah rumah, pasti harus tahu dulu bagian ininya nih, bagian fondasinya, fondasi bawah, kemudian pinggir-pinggir. Baru kita akan buat kamar di mana ya, kamar tidur di mana. Tidak tiba-tiba kamar tidur, kamar ruang makan dan sebagainya kalau kita tidak tahu fondasi seperti apa atau bangunan besar seperti apa. Jadi saran saya untuk ibu bapak yang akan mendampingi siswa-siswinya nanti, pahami dulu frameworknya sampai paham betul. Apa sih yang diinginkan di PISA Science? Apa yang akan diukur? Itu aja. Kalau itu dipahami betul, lalu proses pembelajaran mengikuti, penilaian juga mengikuti, insya Allah anak-anak kita tidak akan terlalu tersiksa ketika mengerjakan soal-soal PISA karena sudah dibiasakan oleh gurunya. Makanya kenapa di dalam MCL ini kami mencoba juga ada yang proses belajarnya di sini ya, di beberapa, ada juga yang bagaimana menjelaskan tentang bagaimana menilai si literasi sainsnya, sampai yang terakhir nih kalau dilihat nomor 10 dan nomor 9 di sains ini sama lagi nih, bagaimana mengembangkan soal. Jadi maksudnya ketika ibu bapak sudah dikenalkan, sudah tahu persis frameworknya seperti apa, paham frameworknya, lalu mereka dikenalkan dengan bagaimana cara mengajarnya, proses pembelajarannya, lalu mereka tahu bagaimana cara membuat soal dan bahkan sampai bisa membuat soal yang senada PISA gitu.
Setelah itu tahu juga bagaimana cara menilainya. Lengkaplah sudah. Jadi kita mendampingi anak juga tidak setengah-setengah. Ibu bapak bisa bayangkan nggak betapa tersiksanya kita ketika harus mendampingi anak, sementara kita nggak tahu juga sepenuhnya tentang bisa. Tersiksa tidak? Zalim kan kita? Secara pribadi kita akan tersiksa, anak juga akan, setiap permasalahan anak tidak bisa kita jawab. Ini pendampingan seperti apa yang harus kita berikan kepada siswa kalau kita sendiri tidak paham. Jadi mari kita pahami dulu frameworknya. Setelah itu yang lain-lain. Nah ini mudah-mudahan si MCL ini bisa membantu gitu. Jadi ini hanya strategi untuk membantu saja, bukan berarti menyiapkan bisa tuh ini ya MCL ini, bukan. Ini hanya bagian kecil saja yang kami siapkan untuk bisa membantu ibu bapak gitu sebagai alternatif ya, gitu ya. Di bawah ada membuat nih pengembangan soal sama lagi tuh seide gitu ya. Padahal kita tidak janjian, tapi di pikiran kita tuh oh yang penting apa? Pertama framework, kedua proses, ketiga menilai, keempat guru harus bisa bikin. Ternyata sama pola pikir kami antara matematika, membaca dan sains, gitu ya ibu dan bapak. Ya mudah-mudahan nanti ibu bapak ada yang terinspirasi untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Di sini mungkin tidak bisa mempelajari ini seluruhnya karena banyak. Nanti ibu bapak bisa mempelajari ini di rumahnya masing-masing sekembalinya dari sini. Jadi tidak terputus kegiatannya di sini. Ibu bapak masih punya PR besar sampai bulan April Mei 2022 sebelum siswanya betul-betul dites. Dan akan menjadi kebanggaan tersendiri ketika siswa-siswi ibu bapak bisa berkontribusi menambah skor walaupun hanya 1 skor. Kementerian kita tidak muluk-muluk. Ingin menaikkan skor itu tidak banyak, hanya 3. Mungkin kita kok 3 sih kecil banget gitu ya. 3 itu nggak mudah menaikkan skor 3. Jadi kalau ada di antara siswa-siswi ibu bapak bisa menaikkan skor 1 saja, itu kan akan ada kebahagiaan tersendiri lah bahwa skor Indonesia itu terangkat karena siswa saya gitu, melalui pendampingan saya. Apa kita nggak bangga? Ya. Apalagi kalau semuanya sama-sama bergerak sampai skornya naik. Dan yang paling rendah skor kita adalah membaca. Dari ketiga ini membaca paling rendah, matematika 2, sainsnya udah rendah lumayan di antara ketiga ya. Di antara ketiga domain kita membaca itu paling rendah. Karena memang literasi membaca seperti tadi kata Bapak, literasi membaca akan mempengaruhi ke literasi yang lainnya. Jadi pemahaman anak-anak kita untuk membaca isi bacaan itu belum semuanya bisa dikuasai. Apa sih maksud soal ini kemana? Apalagi kalau sudah bacaannya teksnya panjang-panjang dan dipisah, memang teksnya itu panjang-panjang. Sempat ada yang usul, boleh nggak Bu kalau teksnya jangan panjang-panjang begini? Yang bikin soal kan bukan kita. Soal bisa sudah disiapkan oleh tim pengembang dari OECD, berbahasa Inggris asalnya, nanti diterjemahkan oleh tim penerjemah di Indonesia. Yang punya otoritas pelaksanaan PISA adalah Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan. Nanti siswa-siswa kita mengerjakannya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi berbasis IT, berbasis komputer. Belum lagi dia menggunakan komputernya, coba. Ya, kalau misalnya anak-anak yang belum terbiasa, dan itu kan harus klik satu, klik pindah, itu gua berapa kali. Kalau tidak ada punya stamina dan semangat, mungkin akan udah ini nggak dibaca, dilewat, langsung aja dijawab. Bisa jadi begitu, karena banyak memang bacaannya. Jadi ada pesan moralnya adalah itu tadi ya, mungkin kita harus sepakat dulu bahwa kita ingin berkontribusi untuk nama baik negara tadi. Saya tergelitik dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ini cukup fair atau tidak ya dengan, nah kita akan buktikan nanti ya. Dengan 2 tahun pandemi, apakah kita mampu menaikkan walaupun hanya 1 atau 2 skor? Secara pribadi saya berpendapat seandainya nilai skornya tetap sama saja, mungkin itu sudah suatu hal yang baik ya, karena kita sudah learning loss selama 2 tahun. Apalagi kalau bisa menambah skor. Misalnya kemarin IPA Sains itu 397 ya, apa 396. Misalnya menjadi 397 atau 398, itu pun sudah bahagia sekali. Ada kenaikan lah, walaupun sedikit gitu ya. Tapi memang target Kemendikbud tidak tinggi-tinggi. Targetnya sedikit saja karena memang dirasa berat. Gitu ya. Nah, ini ada 29 ya. Bagaimana nanti kita nggak bisa Pak? Di next ya bentar. Nah, nanti kita akan mencoba
29 untuk 3 domain. Tapi kan Ibu Bapak yang domainnya backgroundnya IPA, ya IPA saja, sains yang bahasa, berarti membaca yang matematik. Kita akan masuk nanti. Sebelum memulai, kita akan sama-sama dulu lihat dulu ya, supaya nanti tidak terlalu banyak yang Bu ini lalu bagaimana. Kita ikuti dulu sama-sama. Saya sudah buatkan tahapan-tahapannya secara rinci. Microlearning ini dibuat sangat sederhana dan mudah. Memang dibuat sengaja untuk tidak menyulitkan orang ketika ingin mempelajari sesuatu yang sulit. Dibuatlah yang mudah. Ini webnya. Jadi Ibu Bapak nanti akan masuk ke web ini. Nanti kita akan kembali ke web ini ya. Tahapannya adalah Ibu Bapak nanti diminta untuk mengeksplorasi isi microlearning tersebut. Yang dieksplorasinya apa? Yang mungkin boleh dari struktur konten keilmuannya, mungkin dari materi-materi kontennya, mungkin dari sistemnya ya. Ini kan menggunakan website dari sistemnya. Ibu Bapak cari apa di situ kelebihan-kelebihan dari microlearning yang akan mempermudah siswa kita mengikuti tes PISA dan membantu Ibu Bapak mendampingi siswa-siswinya. Itu yang dicari ya. Apa sih hal apa Ibu dapatkan dari situ yang bisa saya pakai untuk mempermudah saya gitu mendampingi anak-anak. Ini gak usah karena kita tidak kerja kelompoknya, karena ini kelas besar, jadi nanti kita kerja masing-masing saja. Kalau kerja kelompoknya kelasnya kecil, saya biasanya membuat kelompok sehingga diskusinya dalam kelompok kecil. Karena ini kelas besar, nanti masing-masing saja. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah membuka ini ya. Sekarang ikuti saja dulu langkahnya, baru nanti kita akan kembali. Pertama, nanti Ibu Bapak membuka halaman ini ya. Satu ya. Setelah itu ketika diklik akan muncul tampilan begini. Jadi kalau tampilannya begini berarti sudah betul. Ini tampilan bagian atas. Lalu scroll ke bawah akan tampil begini. Kalau di scroll ke bawah akan tampil begini. Ada 3 pilihan. Guru bahasa Indonesia pasti akan membuka yang ini. Di bawah kata 10 microlearning ada kata-kata explore, tinggal klik explore-nya. Guru matematik pasti membuka yang ini, guru sains membuka yang ini. Misalnya, contoh, guru sains membuka yang ini. Di bawahnya ada kata-kata explore, diklik. Ketika diklik akan tampil begini. Ya, ketika diklik explore akan tampil begini. Tampilan ini ada 9 MCL. Ibu Bapak boleh memilih yang mana saja, tidak harus berurutan karena MCL tidak bersifat prerequisite. Tidak berarti kalau akan mempelajari nomor 4 harus membaca 1, 2, dan 3. Tidak begitu. Boleh yang mana saja. Saya tertarik nomor 5, klik aja nomor 5. Saya tertarik nomor 9, klik aja nomor 9. Tidak harus berurutan ya. Sekarang contoh, misalnya saya akan membuka nomor 1. Ini nomor 1-nya. Klik ini akan keluar begini. Lalu ada kata-kata mulai, klik saja mulainya. Setelah diklik mulai akan tampil ini. Ibu Bapak diminta untuk check in dulu supaya terekam Ibu Bapak sudah masuk ke dalam MCL tersebut. Isi sampai ke bawah, nanti ada submit. Untuk NUPTK, kalau tidak punya NUPTK pakai NIK ya, masuk. Nah, setelah ini di bagian check in ada ini nih, ada yang menunjukkan halaman. Kalau sampai halaman ke-7 berarti Ibu Bapak harus yakinkan di akhir sampai halaman ke-7. Kan ini menunjukkan halaman. Ini menunjukkan backs and next ya seperti biasa. Ini kalau mau full screen, di sini ada kata-kata tambahan. Nah, setelah itu kalau misalnya setelah check in ini ya, Ibu Bapak bisa mengklik yang ini atau ya, kalian sering banyak pertanyaan. Ketika selesai membaca nomor 1, saya ingin ngecek nyoba nomor 2, keluarnya selalu ini. Ibu Bapak tidak perlu membuka-buka atau tidak perlu check-in lagi karena sudah sekali saja tadi. Sengaja dibuat begini untuk setiap MCL karena kan setiap orang bebas memilih hanya 1 nomor kan, berarti check-in. Tapi kalau Ibu Bapak sudah nomor 1, mau nomor 2 nggak usah check-in lagi. Bagaimana caranya? Karena tampilannya begini. Caranya klik ini. Di bagian atas kanan ada 3 garis. Nah, klik aja ini. Ketika ini diklik akan muncul begini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti materi MCL 1 ini materi terdiri dari ini, ada pendahuluan, video, latihan soal, modul dan seterusnya. Ini baru harus berurutan, tidak boleh dilewat-lewat karena itu memang sudah masuk ke dalam materinya. Nanti kalau Ibu Bapak sudah check in, ini akan berubah jadi hitam. Berarti
tinggal klik yang nomor 2 pendahuluan. Kalau misalnya diklik pendahuluan lalu di sini ada halaman sampai 7, tinggal klik aja pakai ini, klik sampai 7 selesai gitu ya. Nanti setelah itu teruskan ke sini. Kalau ada video pembelajaran, jadi ikuti video pembelajarannya karena memang itu isi materinya. Didengarkan, berarti harus ada suara. Kalau ada kuis, dijawab kuisnya. Ada pertanyaan dikerjakan. Pokoknya apa-apa dilakukan saja supaya ibu bapak nanti bisa sampai ke sini. Ketika check out akan tahu summary dan submit berapa persen yang sudah ibu bapak lakukan ada di situ. Kalau ibu bapak lewat-lewat akan ketahuan 70%, berarti lewat tuh. Berarti ada yang dilewat. Kalau semuanya dieksplor, maka pasti di sini di summary-nya akan di sini akan tertulisnya 100%. Gitu. Ya. Itu baru misalnya MCL 1. Kalau sudah selesai, nanti saya mau buka lagi nomor 5, klik aja nomor 5. Ketika muncul minta di check in lagi, nggak usah check in, langsung aja ke sini. Ya. Nah, ini kalau mau kembali ke halaman depan, ada di sebelah bawah ada kata kembali. Hanya itu. Sederhana kan? Ya, langkah-langkahnya sederhana gitu maksudnya. Kalau semua sudah bisa memahami ini, kita bisa mulai, kecuali kalau ada pertanyaan dulu. Tapi kita coba saja dulu ya. Untuk mencobanya, kita akan kembali ke halaman yang ini, yang ini. Atau yang besar ya, tulisannya besar. Nah ini. Jadi sekarang ibu bapak bisa, kita akan mengeksplor isi dari MCL. Tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa saya sedang mencari informasi lain yang akan membantu saya menemani siswa-siswi ketika menyiapkan mereka ikut tes PISA. GTK Dikdas, kalau HTTPS tidak diketik juga tidak apa-apa, langsung ketik gtkdikdas.kemdikbud.go.id /microlearning, enter, pasti akan keluar. Jaringannya ya 20. Iya. Sinyal HP itu nggak bagus. Mungkin ada yang bisa menggunakan wifi atau pakai tethering dari HP dia yang kuat. Wifi nggak ada. Kalau jaringan, tadi informasinya hari ini jaringan kurang bagus ya? Iya. Dari kemarin. Dari kemarin. Nah, ibu udah masuk. Isi dulu. Oh, silakan. Ini kan ini ada tekan. Oh, ini buka dari sini. Oh iya ya, bagus. Kalau ada yang sudah mengetikkan di grup WA lebih bagus lagi, sehingga lebih mudah ya. Saya pakai headset ini. Suaranya dibesarkan saja supaya bisa terlihat. Ibu sudah masuk ke video kuat jaringannya. Ke bawah lagi. Kita terlihat. Masih berjuang dengan internet. Teori PISA sudah paham, sekarang berjuang dengan internet ya. Hidup kita penuh perjuangan. Berjuang dengan internet. Nah, Bapak sudah masuk. Iya, masuk aja. Iya, nggak usah. Langsung aja ini kan. Ibu mau nomor 2, lagi nomor 2 nanti langsung cek ini langsung. Iya, internetnya itu Bu. Nah, ibu bisa satu aja. Ibu pilih yang mana yang ibu tertarik ini. Itu mah tadi kalau masuknya di buka. Nah, ibu kan berarti sudah cekin sudah. Mudah-mudahan sudah dibuka. Ya, buka mudah-mudahan ikuti sampai selesai. Kalau ini ada 8 sudah sampai 8 ya. Kalau ada suara misalkan kedengaran. Oh, error. Sinyal. Error. Maksudnya karena sudah jelas ketika bulan ini Bu. Rasanya Pak. Kita bareng Bu. Kan satu kelompok. Jadi yang mana Bu?
bareng lah. Lama Pilih nomor mana? Apa nama 21? selesaiin. Bisa Tadi ini yang paling atas aja tuh ya. Pakai tethering ya? Lancar pakai tethering. Ada ini pakai di sini yang berapa teri. Mau yang pakai tethering pas lancar ya? Nggak juga sih. Ini enggak lagi gangguan juga. Nggak juga. Ini internet juga pakai HP juga nggak bisa. Iya, lagi. Jadi, Tahu boleh posisi HP-nya. Sama-sama motor. Ya, sama. Ya, sama dimatikan berarti supaya tidak mengganggu. Maksudnya supaya jadi kuat ke sini. Nanti insya Allah HP pakai. Ini di mana? Asisten sama udah. Ini di mana? Ya semasa ke Di Yuli. Di Yuli biasa sebut. Ini siapa sih? Di Yuli. Kasih. Itu Rahman. Itu Rahman. Kimia. Oh biologi. Kalau kimia masa ketemu. itu cuma punya trauma Di desa juga. ya Ibu. Selalu bintang. makanya belum info dan Kayaknya UPTK-nya lupa. Mohon saya Soekarno sama Sekolah operator, guru, kalau di orang kan di sekolah itu tidak sendirian gitu. Langsung waktu buka dulu langsung kan dia kami alami ya, dari alami langsung kalau keluar sekolah ningali materi langsung. oh ya